Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sefira Adelia Lutfiga dari kelas 3A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 217550032. Di sini saya akan mengulang video yang telah dibilihkan oleh Pak Rusmianto selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah dengan materi penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam laporan keuangan terdapat manajemen entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai yang pertama, posisi keuangan, kedua, kinerja keuangan, yang ketiga, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berdasarkan PSAK 1, laporan keuangan yang wajib kita buat yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Maksudnya itu kita harus menampilkan laporan keuangan yang tahun sebelumnya. Misalnya kita sedang membuat laporan keuangan tahun 2018. Jadi kita harus membandingkan dengan laporan di tahun 2017 tersebut. Yang terakhir, laporan posisi keuangan awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Contohnya ada di dalam laporan catatan atas laporan keuangan bahwa entitas yang menyajikan laporan keuangan ini harus menyidikkan secara eksplisit tentang standar yang digunakan. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dalam pengungkapan materi penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap laporan keuangan akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Kedua, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen dapat membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos berupa material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa. Saling hapus tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data. Operasi entitas perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas merupakan kebijakan akuntansi secara retrospektif membuat penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi dalam laporan keuangan. Penetapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Kalau sebelumnya ada informasi komparatif yang dimana hanya tahun ini dan tahun sebelumnya terdekat. Kalau ini dalam tiga kolom, tahun ini, tahun kemarin, dan tahun kemarin yang disajikan kembali. Struktur dan isi laporan keuangan. Yang pertama yang kita buat adalah membuat judul laporan keuangan, yaitu entitasnya satu nama perusahaannya, menyajikan minimal ada 4 baris, nggak boleh kurang dari 4 baris. Yang pertama ada nama perusahaannya, PT Unilever Indonesia. Yang kedua, nama laporannya, yaitu laporan posisi keuangan. Yang ketiga, periode,
pada 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018 itu periodenya. Dan unit moneternya dan pembulatannya dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Dalam struktur dan isi laporan keuangan itu menyajikan informasi yang pertama nama entitas dan periode laporan keuangan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicangkup. Yang keempat, mata uang pelaporan atau menggunakan rupiah atau dolar atau mata uang yang lain. Pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan ini yaitu yang pertama, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan relevan. Jadi tidak ada pengaturan secara baku atau yang harus disajikan. Kedua, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialisasi informasi tersebut. Pos tambahan, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Berikut minimum line item yang harus ada di laporan posisi keuangan. Pertama, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis sesuai PSAK 69, persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58, utang dagang dan utang lain, provinsi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini sesuai dengan PSAK 46. Aset dan liabilitas jangka pendek. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Dan kapan sih aset itu masuk ke dalam aset lancar? Yang pertama, mengharapkan akan merealisasi aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk diperdagangkan, mengharapkan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas PSAK 2 kecuali aset yang penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 setelah periode pelaporan. Jika entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk di dalam kategori yang di atas telah saya sebutkan tersebut sebagai aset tidak lancar. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset liabilitas menjadi ekuitas dan bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif ini terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu dengan satu laporan. Itu bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain yang dimulai dari laporan laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk memegang saham, pengendali dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line ya, pendapatan, beban keuangan, dan pajak. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAL yang tidak disajikan bagian manapun dalam laporan keuangan. Sekian video pembelajaran saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.